May His favor be upon you and 1,000. Dirapikan aja anaknya sambil ngobrol dikasih petua-petua gitu. And their children. Salam. Ah, satu lagi. And your family and your children and their children. Senyum ke depan semua. Horas Maria mudi hula-hulana. Horas emang bro. Horas sama. Langsung mana po? Horas mak. Hani pamuli. Haleluya. 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 Halo sayang. Nang Roma raja di paborong nami marga sinaga bolo tuppe di jolo ni hasuto na satan na tag yang nema nama dongan yam so ni may lekelit pagi don nami la so ni man sa balik na bolo nang buhat yam no madapot raja di among borong nami marga sinaga tag yang nema paborong kami ibay lekelit pagi don nami sa tulok may tati site gabi na so ni man yang raja di among borong nami sinaga ala na uradi hay madjalo rong muna Roma Gabi ma jala horas dia mau hula-hula nami. Isuina itu. So ni ma kita nama-nama tu tugas sinaga belum bere de bere. Asal yang berhak mahita mata potol. Hula stara je sila buta. Molo tumpe ona suhut na berhak nang si cara tangyang mahita. Ima buat tadi kita salut nang so ni ma dia mau dapat sangat kami. Hula-hula nami tulang nami. To kau berhak kami raja nami. Raja belum mata potol. Hula-hula nami raja sila buta. Molo tumpe orang suruh nak berhak raja nami tanya mulai mana nak mau nami itu kamu selalu mau Horas ma di hamu hula-hula nami raja sudah putar. Horas mang baru. Mau lihat ma di tuhata, mau lihat ma di porsaurata di bagasa tikyon. Takas mai di perbicar di mata ni Rio di hari nauli di bulan nadingganon. Takas mai di nomor sakap ya nak kotai. Marhitei ma rohami madapotok kamu. Ima di nama buhay ulauta asang dia matutu mabuhaya kau nila dengga mau di ulauta di bagasa tikyon. Jadi isoro do hami raja nami mabuan sipangano na tabo maradopok kamu hula-hula nami mau tung sono pe raja nami nabui tarpatu pahami maradopok kamu di bagasa tikyon asada ko masuk katan si tua-tua asa titin natinopa men na golang-golang pengaruh na otik so sadia raja nami nabu bersaudio kami maradopok kamu hula-hula nami amat tari batama na pasikopo pasu-pasuna mau lihat ma langsung Horas Maria ang baru nami marga sinaga. Horas tulang. Parjolo mau lihat ma tapasaha tutuat tapardekan bahasa inon. Ya sido tolong diruhara na patuk pakok kita. Makai pasok kita di bagas sadarion. Ipas samu amang baru Rosian bagas muna Roma daputok kami tu bagas namion. Ite di ulot di bagas sadarion. Dinarohan mo mabuhat sungon si panganon na tabo tu harapan nami. Kasrohan namin majakon yang baru. Kami pe na yung Roma kami madaputok kamuna. Dison hubak kami do. Dekke si mudurudu. Dekke si tiyo-tiyo. Dekke sao. Asagya matok pinitan ni tangyang tatu amat tadi bata. Dinalaw mar hula-hula baru hita. Dinamabuhayak ka dauli mabuhayak ka naringgan. Tupaw niya mata di bata. Asabuhamak ka dauli. Ihita namar tutur. Namar hula-hula baru. Tupaw niya mata di bata. Ambar hiti-hiti ay nakotay. Molo tuk pisong noon nabuhat ang pasatami. Dekke si buhay. Las marwan yang baru majalo haror nami. Aro kata di nama tu nama dok asa titik mana tinopa hodong les di rumah. Otik susah dia dekke nabuhat ang pasatami. Dekke si buhay. Tangyang tametong tamata di bata. Saya tuhat taman namang koki yang kapasu-pasuna. Saat sulu saat matong libuan horena tu bortian di 300 munga sahat. Yulat sa dariyaw magbuhay ka na uli. Tangyang tametong ito ang tadibata. Dili kita mangulusa untuk panggabihan sa ng pumarorasan. Mahataran, tamas niya lang. Mauliate puji-pujian asa ngapon malit watot tong jumoro di pasat nasarwana kami tu ada pama para tongon di bagasat tikiong. Takas doa tuan paklalau kami jalahu baidi dami jalahu dai hami dengan di basam do dias giroham.
Ipataruhodo kami Tuhan ima pamuruan di ula-ula nami marga sidabutan marga sinaga nagsunguliak karobongan tu bagas di ula-ula nami apala tungon di bagas sa tikyon marsaur kami di bagas di ula-ula nami di bagas na ipasol las iroha takas tu Tuhan di botohog laon nami di bagas sa darion ima na magbuhay laon nami mananaing mangudulhon anak dot bol ni Koryami tu bagas joromi majaro kasu para dongas saripeos siap ko magkikita ko sok alan dia letuan na sa ulong namin di bagas sa dalawang pasat kami matuot iroy jala pimpit awang pertengahan sampai akhir sa mardalan di bagas sa dami dot ulong na siap ko las nirohan namin pala tungon di bagas sa marukoton radinus pangano do sinumod di joro namin salut na siap kamarong bidi hujaloham tagasupang kami jumolope humatanga muna sumba dia nagpaso-pasoy pasupangan sumatwa na supang kami to pagbubuhay paso ni tuwas pumatang namin law mamujiho sumuni tuhan ng mangulap kaulaw namin at nasa pinugpak kami tuhat takasubuto kami pardusa na gudang loham mulos saya sa oras jalaburi manito tebular muna regay saya sami tuwas sasurahan di bagasan kuwarmi tamaman jalo paso-paso na sumurong na siya koy tangi umatuan na sa Panginoon namin ulang marhintay kuwar niya na mo Jesus Kristus Tuhan namin marsangap marmulya maupujin na sarwa namin sa tikyon at ng rodi saliling nilaling na haleluya amen. Amen. Dipasang ke mama mundur sedikit mah nggak kelihatan mah mundur sedikit ya lagi oke ya 1, 2, 3 ya dipasang bang kakak sorry. Abang lihat ke bunga bang, lihat ke bunga bang. Tiga anak kecil ya. Lihat kakak bang. Senyum aja. Jangan ditahan bang, senyum aja bang. Iya, senyum aja lepas. Pape apa? Oh, udah PH. Jadi cemana kan makanya agak apa? Agak grogi sedikit tuh deh. Ada 3 dikasih bang, terima kasih senyum. Bahan masih pegang 2 tangan bang. Terus 2 tangan. Oke, lihat kamera sini bang. 1, 2, 3 abang maju sedikit, sorry. Oke, tahan 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Boleh diturunin bunganya bang? Bersalaman di atas ya bang. Lihat kamera senyum 1, 2, 3. Saling pandang bang. 1, 2, 3. Oke, bunganya dipegang lagi berdua boleh. Oke, abang boleh cium-cium kakak bang. Apa? Turunin. Kau tuh masuk kita. Jangan masuk ya. Oke, turunin bunganya bang, turunin bunganya. Oke. Ya, hitungan ketiga cium kening kakak bang. Ya, 1, 2, 3 ya. Kamu Yon? Jangan diikat dulu migoma ya. Oke, tahan dulu. Sebentar. Nanti aja Pak dipegang aja dulu bunganya. Nah, nanti 1, 2, 3 ya. 8 lik tuh lah. Senyum 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Boleh bebas. Lewat 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Boleh bebas. 1, 2, 3. Ya mak, mau mundur sedikit? Iya. 1, 2, 3 boleh bebas. 1, 2, 3. Pinggan nahok amari sihon boras ribu asa firma koki baru persalongan firma itu terdita lucu-lucu mana kabar samotan takas di son masa tami ima nakuran 1.000 nakuran saut asangga matutu julan nereon rapak kita marsiaminaminan di bagasan las niroha nang dison waktu pahami do songon ringgit siti suara na pemuka ni pamarit teteh asangga tutu tujulan neron lam tio diaka pasariat dihita marhitema raja nami mau tu songonope nabui osahatami songon pinggan panugu tu hula-hula nami asati tinatin opa mena golang-golang pangarahuna otik susedia raja nami nabubor sahatami amat taribatama napas kopo pas-pasuna marhitema asa pobor hatamu ma parmen nami di bagian stangiang asanggia tutong
di bagasan las ni roha hita tujulan nerion. Mulai mak. Gabi magala oras mauliate ma pardulu tapasaha tutuata partegan bahasa Indonesia dia sudah rohana do tatong pajungta ko kita di baga sa partikenon hite ni ulauta dinarohamu kamang boru warga sinaga rotu bagas nami raja sidaputa marhite dinalao ang anak para memu buru nami siya tunga-tunga di bagas nami so di pasata mo so pinggan pasok pinggan nahot di hubulan na asangya matong hot pas pasok itu hatta tinalaw bar hula-hula buruhita tujulan narion marision par buwe siribu-libu par buwe sipiritodi asahata ni nama tua nama dok asa firma tokot di balbolnya pasalongan firma tokot di muna tujuh mana akta pasamota kaos di atas ni hidaham di so napurat tiar napurat sirata bulu asa tiar matung laut di bagasa sadarion tiara ka pasamota tiara ka persaulia tu paunya matari bata tinalaw bar hula-hula buruhita tu tujulan narion laksison hidaham di son ringgit sitio suara namar marision rupiah ala diang baru asanggia matong kita ni ulot tadi bagasa saderon dinarohamu pasahaton ringgit situ saron asa giat songon hatan situ tua mamadok asa sinua bulu sibain nalas sibuan partuturon asa sibain na oras ala diang baru sor hai matong asa boras sabur-saburan na pihak ni pinggap pasu asa horas mahita tinalaw marhula baru saya tuhat tama atong na masuk jadi ope dihoboru hasian son nung mahudalo hami songon tiga pasu siang kalau si matuam dohot kalau serupamu magitei boru hasian adorak so pamorhat hami ho asal usagi hami majo tiga pasuon tua kahot yang kahudulan na pardolo pasatami mak tu sila mutat napadua tu hula-hula berada di Siboro. Ditulang sinaga, ano? Sinaga. Mak. Tu rumah sauda. Tarong. Jadi songonima boru. Selangkah aja udah. Purhat mo inang madapot to seropamu ima anak ni naboru marga sinaga boru tukpe naboru nami dalahu manugu tubagas na tangyang nami mapapurhat to ko ito asanggiat hot lipe tujulan narion hot ang kaparsaulian hot ang kapaspason ni Tuhan tupahon niya mata de bata tinalaho mabuhay ang kaparsari pa muna naboru na romahoy naboru goguma Maju bere. Kan Pak. Iya, terus lagi. Abu Bisi. Oke, Pak. Jadi songonima di ambu ulah nami Rajai Siboro nang tulang nami Rajai Sinaga ditulang bau Rajai Sitanggang raja nami tulang nabasang Tinalaw borhat mahami, tinalaw borhat tita. Tubaga coro niwat, tuhatta, tinalaw maulurron, arak do buru niway. Asa pagurat tamuma, pagi titangyak, pasatay mak. Dusta ita, dawat sinaga. Sada ita din. Wala ito mak. Partangyang mahita. Mauli ate mari pasahar rohana bitu jolong malay Tuhan. Disudia asir holong roham na di patupaho di parngulun nami sigano pari kelas rohanami nuaing di manuguton pajupak kami do pamurun nami keluarga besar Sidabutar nang soni keluarga besar Sinaga Tuhan ima nama muhay ulaw nami di manuguton laho manaruhon anak do boru ni huriam majalo pasu-pasu parbugason siako marhite nakoso nuaik petuhat di pasahat tami tujulum ipatarehami o sudi rencana niak kaulaunot Tuhan tujulum asa jongjong ima keluarga Tuhan kedua belah pihak marhite tobdim asa di bagas adame nasida lau mangulah honon di bagas Allah roha lau mardalam mahami madapot tok kuriam
Jongjongi hami dongani hami pada wakabadaba Tuhan. Asa saut kami menaruhon buru doh anak ni huriamon Tuhan. Majalo pasu-pasu syakko. Ipasahat kami pangedion nami ordujungna. Homana pasaut tolo menirham di tongah-tongah nami. Mauliate mari homar hiti anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ay suruh dong kamu sih. Kalau kamu dulu bekas hari. Makanya sampai kasih kedua. Oke, kita ambil di jalan dong. Perhatian ala gereja dan kesucian di belakang. Pohon kita asal nyaman kita dalam bait Allah. Satu, dua, tiga. Lagi boleh bebas. Satu, dua, tiga. Lord Jesus, I am so thankful for to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Masa depanku penuh dengan
alamat Jalan Diponegoro nomor 58 Pardomuan 1 Pangururan Samosir. Selanjutnya disebut pihak pertama dalam surat pernyataan ini. 2. Nama Dr. Wina Armalisa Sidabutar. Tempat tanggal lahir Tanjung Balai Asahan 9 November 1996. Pekerjaan dokter, status belum menikah, anak perempuan dari Bapak Guru Barita Sidabutar, Ibu Nurmida Purba Siboro, alamat lengkap Jalan Siak 2 RT 03 RW 09 Kelurahan Umbansari Rumbai Pekanbaru. Selanjutnya disebut pihak kedua dalam surat pernyataan ini. Kami pihak pertama dan pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa 1. Sesuai dengan permohonan kami kepada pengurus Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Jalan Lili Pekanbaru untuk melaksanakan pemberkatan perkawinan kami. 2. Kami pihak pertama dan pihak kedua dan orang tua kedua belah pihak menyetujui pemberkatan perkawinan kami ini dilaksanakan di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Jalan Lili Pekanbaru. 3. Kami pihak pertama dan pihak kedua tidak memiliki ikatan pertunangan dengan pihak lain yang dapat menggagalkan perkawinan kami ini. 4. Kami pihak pertama dan pihak kedua akan menjadi anggota dan akan tetap menjadi anggota Gereja Pentakosta Indonesia dimanapun kami berdomisili serta mematuhi segala aturan dan peraturan yang berlaku di dalamnya. 5. Apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Demikianlah surat pernyataan ini kami perbuat dalam keadaan sehat jasmani dan jiwa tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan semestinya. Pekanbaru 30 November 2024. Kami yang membuat pernyataan. Pengantin laki-laki Randy Abednego Sinaga SH, pengantin perempuan Dr. Wina Armalisa Sidabutar. Untuk itu kami mohon dengan hormat kedua mempelai untuk hadir membubuhkan tanda tangan masing-masing pada surat pernyataan ini. Kami persilakan. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu, penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Anak dan boru dari hambanya di tengah-tengah rumah Tuhan hari ini melalui Bapak Pendeta Umum kita. Kita serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Doakan kami Bapak Ibu Saudara
yang ambil bagian di altar Tuhan hari ini, para pemain musik, singers, hambanya yang kecil yang pimpin kita dalam doa pujian penyembahan hari ini. Biar Tuhan yang memberkati secara khusus dan teristimewa bagi hambanya Bapak Pendeta Umum kita yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pemberkatan di Kudus hari ini. Biar semua kita diberkati secara khusus. Kedua calon mempelai hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan rumah tangga yang akan mereka bentuk. Kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Kita undang nanti Bapak Pendeta DH Manurung menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Aku berserah kepadamu Yesus. Haleluya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Aku akan terus percaya. Aku akan terus percaya dan tetap berserah. Apapun yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kami, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami boleh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu itu Tuhan yang terjadi, yang Kau limpahkan dan anugerahkan bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, orang-orang pilihan-Mu yang sudah Kau tetapkan Tuhan untuk menjadi pewaris di dalam kerajaan-Mu. Dan itulah ucapan syukur kami senantiasa kepada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau juga pada pagi hari ini kami ada di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Kalau Kau kumpulkan kami pada hari ini Tuhan, untuk sesuatu pekerjaan yang besar yang Tuhan boleh lakukan bagi keluarga hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, atas pernikahan daripada saudara kami Randy dan Wina yang akan dilakukan oleh hamba-Mu Bapak Ketua kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah ini. Engkau Tuhan yang ulurkan tangan-Mu memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Terlebih kedua pengantin Tuhan, ketika Engkau boleh mencurahkan berkat-Mu melalui hamba-Mu Bapak Ketua kami, maka mengalirlah seluruh berkat-berkat rohani, berkat jasmani dari sorga bagi keluarga yang akan Tuhan berkati pada hari ini Tuhan. Sungguh kami berbahagia pada saat ini bersama dengan keluarga besar Sinaga dan keluarga besar Sidaputar. Tuhan, penuhkan sukacita kami, damai yang daripada Tuhan itu mengalir bagi setiap kami Tuhan hari ini. Kami percaya sungguh-sungguh Tuhan, bukan ini secara kebetulan, tapi kami percaya ada tangan Allah yang bekerja Tuhan untuk mendatangkan semua kebaikan bagi keluarga besar hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus bagi kami semua yang hadir pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah seluruh rangkaian acara ibadah ini Tuhan boleh berjalan dengan baik.
Tuhan, hamba-Mu, Bapak Ketua kami, akan Engkau berangkatkan dengan kuasa Roh-Mu, Roh Kudus yang bekerja Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu terlebih kepada kedua pengantin ini. Karena kami tahu di dalam menjalankan bahtera rumah tangga mereka akan ada banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Tapi ketika firman-Mu Tuhan menjadi dasar yang teguh bagi keluarga ini, mereka tidak akan pernah goyah, mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah khawatir dengan kesulitan tantangan yang mereka hadapi. Karena mereka percaya Tuhan, segala perkara dapat mereka tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada mereka, dan mereka akan terus dimampukan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, sampaikanlah berkat-Mu dari surga bagi keluarga ini melalui hamba-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini di dalam kuasa-Mu dan Roh Kudus yang terus bekerja. Terpujilah Engkau Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sepanjang rangkaian acara ibadah pemberkatan di Kudus kita ini, ada banyak lagu persembahan yang akan dibawa di hadapan Tuhan hari ini. Biarlah semua kita boleh nikmati menjadi berkat kemurahan Tuhan saja dalam hidup kita. Kita sambut keluarga Purbasiboro membawa persembahan pujiannya di hadapan Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan dengan sukacita dalam pujian bahasa Batak Toba. Hupuji ho Tuhan, dibain asini roham, alani ale Tuhan, tarbain ausonang roh tujolom, haleluya. Sa
Pasu parvo gasonisian bagasyo Roni tuhatai Ingot mai Lobo Roni di rohami Nabi nasadani Tuhan tak Yesusi Rambo isi rangon Ni hajon mau di sosinira Ni amateani
Biar Tuhan yang memimpin, berteramu aman tentram. Dalam suka duka tetaplah setia. Wahai mempelai bahagia, berkat Tuhan terimalah. Biar Tuhan yang memimpin, berteramu aman tentram. Wahai mempelai bahagia, berkat Tuhan terimalah. Biar Tuhan yang memimpin, berteramu aman tentram. Dalam
kesempatan yang telah mengantarkan saudara berdua datang di rumah Tuhan untuk mendapatkan pernikahan kudus. Oleh mana saudara berjalan, apakah kehidupan Tuhan akan buka dan siapkan bagi saudara Tuhan. Hidup adalah dimensional, berjalan satu dimensi pada dimensi yang lain, sampai Tuhan mengizinkan seberapa banyak dimensi yang akan saudara capai. Dalam setiap dimensi kehidupan saudara akan melihat tangan Tuhan berjalan, menangani semua proses kehidupan saudara. Hari ini adalah sebuah proses yang besar, sebuah janji yang saudara lakukan, yang terbesar yang pernah saudara lakukan dalam hidup saudara, untuk mengambil satu dengan yang lain menjadi istri dan menjadi suami, sama-sama berjalan dalam kekayaan dan kemiskinan, kesehatan dan juga dalam sakit, dalam siang dan malam, karena tidak akan ada waktu dan ruang yang akan dapat memisahkan saudara. Saudara diikat dalam kasih yang diberikan oleh Tuhan dalam hati saudara. Cincin ini adalah simbol janji. Setiap saudara mengenakan cincin ini, saudara terkenal pada janji suci yang saudara lakukan mulai hari ini. Dan cincin ini bulat, yang tidak berujung, bagaikan sirkulasi cinta Tuhan yang selalu kerja dalam hidup saudara. Oleh karena itu, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Randy dan Wina akan berikan cincin satu dengan yang lain. Kepada kedua mempelai yang sedang untuk bertatap muka satu dengan yang lain menghadapan, dan kepada mempelai pria, saya persilakan untuk menyimakkan cincin ke jari manis mempelai wanita Wina. Kepada mempelai wanita Wina, saya persilakan menyimakkan cincin ke jari manis mempelai pria Randy. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Paujak majabu di atas batu mama di mangalata peta kuju bunda haba idang pola mabiar benau paujak disi nang tarutur manang ise naujak disi batu mama do Tuhan ta Yesusi batu mama do Tuhan ta iho dorang bagasi pasahat mangolong itusi asa maringan biho akan abian dia bagasan Tuhani yang magore roli saleleng daingang pesego spena langit taroko atong pasahat pa tuduhani tinggoton diri larga lohori Tuhani alani pasahat pa lang suarga ho dia kamilini nang dia katutur nang akas solhot na argado di Tuhan Yesus. Kembali dari awal kita akan pujian ini. Paujak majamu di atas batu mama mangalata peta kujuna haba indang bola maglarbe na ungojak disi kata rutur mana ise na ojak disi batu mama ko Tuhan ta Yesusi batu mama ko Tuhan ta iho dorang bagasi pasahat na ko nutukusi
bersama dengan Hiho akan ambian dia pada satu hari Dama gobero di saleleng naik Lampe sego sebeta langit taroho Atong pasahat pa tutuhan dida Dohot kondini Na arga dohot Tuhan dida Di pasahat pa Nang suarga hodi ang kapamilih Bilang tiakang Yaka tutut tamat Solhot na arga do hodi Tuhan Yesus Nang suarga hodi ang kapamilih Nang yaka tutut kasih solhot na arga do hodi Tuhan Yesus makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk bisa memasuki seluruh ruang dan waktu yang disiapkan. Disayang manusia itu telah berdosa, maka dia harus mencari kebenaran. Kebenaran ini adalah sebuah hakiki yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Dalam hidup kita ada banyak hal yang terjadi, datang dan pergi. Tetapi ada hal yang sangat baru yang tidak pernah ada di dalam pengalaman kita, dalam kamus kita, yang mungkin akan terjadi baik gereja maupun individu dalam Tuhan itu harus senantiasa diperlengkapi dengan semua kebenaran ini. Kan terambil dari Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Maaf, saya harus buka kacamata saya, malah tidak bisa baca dengan kaca ini. Tetapi bertanyalah kepada binatang, engkau akan diberinya pengajaran. Pada burung di udara, engkau akan diberinya keterangan. Atau berbicaralah kepada bumi, engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Tuhan yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mengecap makanan? Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Allah menciptakan seluruh semesta dengan apa yang ada di dalamnya, dengan tentu kesempurnaan ilahi. Sebab hanya dari yang sempurnalah keluar yang sempurna. Yang tidak sempurna tidak akan pernah menghasilkan yang sempurna. Karena itu pada dasarnya Allah menciptakan semua yang ada, semua eksistensi dengan hukumnya,
peraturan, order. Tidak ada satupun dari alam semesta itu yang luput dari peraturan Tuhan. Dari hal yang kecil yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita, mungkin juga dengan hal-hal peralatan atau equipment yang diciptakan oleh manusia, teropong, mikroskop atau apa saja. Kita tidak akan semua tahu rahasia yang tersembunyi di dalam alam semesta ini. Jangankan alam semesta ini, bumi ini saja, menurut apa yang saya pernah baca, belum ada 1-2% yang kita ketahui. Jadi 98% lebih itu masih tersembunyi dalam rahasia yang mungkin saja tidak akan pernah ditemukan oleh manusia. Tapi Allah mengajari kita dengan sebuah kemampuan melihat semua kebenaran yang terjadi in our daily activity. Karena di dalamnya termaktub rahasia-rahasia yang suka diungkapkan oleh Tuhan kepada kita, agar manusia itu dapat bertahan sedemikian rupa dan sampai kepada kedatangan Kristus yang akan memberikan kebenaran yang real, kebenaran yang bisa dilihat, yang boleh dijamah, yang boleh disentuh melalui Yesus Kristus yang berkata, "Akulah kebenaran itu." Orang-orang yang tinggal dalam zaman Ayub ini adalah orang-orang yang sangat kuno, sangat ortodok, kalau bukan sangat klasik sekali. Sebuah buku yang tertua di dalam Alkitab, ada kitab Ayub. Tapi hubungan mereka dengan Allah itu adalah sebuah hubungan yang integral, tidak bisa terlepas dari hidup mereka. Sama dengan saudara, Allah tidak pernah berubah, kata kitab Ibrani, dari kemarin, sekarang, sampai besok. Alam pun memiliki hukum sendiri. Ada sebuah kebenaran yang tidak dapat dibantahkan oleh ilmu pengetahuan manusia, intelektual, setinggi apapun yang digapai, tidak akan dapat mengatakan. Bahkan sebaliknya, bahwa kemampuan intelektual kita yang sekarang ini sebenarnya datang dari stimulasi akan pengetahuan alamiah itu sendiri, karena tidak ada pengetahuan kita di luar alam. Maka dia berkata di sini, bertanyalah kepada binatang, engkau akan diberinya pengajaran. Artinya coba perhatikan itu, coba lihat itu mereka, ada binatang yang bertahan sampai jutaan tahun. Di antara binatang-binatang yang sudah lama punah dan spesiesnya tidak pernah muncul lagi. How they survive through the time and ages dalam hidup mereka, karena mereka punya rahasia. Itu yang membuat mereka bertahan. Beberapa binatang dalam Alkitab, dikatakan oleh Alkitab, dapat bertahan karena tahu kelemahannya, tahu kekurangannya. Pengamsal mengatakan semut bukan bangsa yang besar yang bisa kau pencet.
yang bisa dengan gampang dan mudah dimakan oleh tenggiling. Tapi itu adalah spesies yang dapat bertahan ratusan juta tahun. Karena apa? Nah, mereka mengumpulkan, kata Amsal, makanannya pada musim panas. Nah, mereka tahu pada musim dingin mereka tidak akan pernah keluar dari sarangnya, karena itu akan menyebabkan mereka punah dan generasi tidak akan berlanjut. Mengenal waktu, mengenal kesempatan. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan tidak pernah datang 2 kali, hanya 1 kali. Kesempatan kedua bukanlah kesempatan yang pertama yang mungkin kita sia-siakan. Kesempatan kedua adalah another moment of your life. It's not the first moment that God has offered you. Karena itu Israel surut atau undur 40 tahun ke belakang. Karena mereka tidak mengambil kesempatan yang pertama yang Tuhan berikan untuk memasuki tanah Kanaan. Karena kemampuan demokratis mereka itu, suara terbanyak di antara 12 orang memilih 10 untuk tidak masuk, dan 2 orang saja, Kaleb dan Yosua, yang menyatakan harus masuk. Maka terjadilah di dalam kurun waktu 40 tahun itu hal-hal sebagai konsekuensi logis dari perbuatan mereka. Tidak ada orang yang masuk ke tanah Kanaan itu yang dilahirkan di tanah Mesir berumur 21 tahun ke atas. Semua. Maka mereka mati di perjalanan, atau mereka tidak boleh masuk, atau bagaimana? Ada beberapa penyelidikan teologis yang dilakukan untuk hal itu. Tuhan berikan kesempatan kepada saudara, pada kita. Mungkin kita gagal dalam kesempatan pertama, Tuhan berikan kesempatan kedua, tetapi harus kita tahu kesempatan kedua bukanlah kesempatan pertama. Menurut fisikawan, bahwa sebenarnya alam semesta ini diatur oleh kesempatan-kesempatan. Triliunan kesempatan yang membuat alam ini menjadi exist. Ada kesempatan yang sudah buka sendiri dalam hidup saudara karena Tuhan tolong. Dan jikalau kesempatan yang kita ciptakan sendiri dalam hidup ini sebagai keluarga mungkin tidak tergapai, atau mungkin kita kecewa, maka ada kesempatan Tuhan. There must be God's possibilities in our life. Selalu ada kesempatan Tuhan. Menuntut kita untuk tetap dekat dengan Tuhan supaya suara Tuhan, direct or indirect, boleh datang pada hidup saudara berdua. Membuat saudara menjadi keluarga yang berguna untuk semua orang dan untuk berbagai hal. Nah, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah berharga. Pelanduk, menurut firman Tuhan, itu adalah bangsa yang lemah. Dia tahu kelemahannya. Bagaimana pelanduk ini boleh bertahan di tengah-tengah kompetisi yang sangat kompleks, di tengah-tengah predator yang dengan gampang mencari mereka dan memakan, memangsa mereka? Tapi firman Tuhan mengatakan mereka membuat tempat di bukit batu yang tinggi, sehingga dengan gampang dia bisa memonitor hidup. Dengan gampang dia melihat keadaan situasi, membaca zaman seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, supaya kamu pintar membaca zaman. Membaca dunia saja kamu tahu, kata Yesus Kristus. Bila kamu melihat
awan berkumpul, maka kamu tahu hujan akan turun. Bila kamu melihat bahwa pohon murbai mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas akan tiba. Jika saudara tahu membaca itu semua, maka sebenarnya kita diberikan kemampuan Tuhan untuk mengelola, memanage semua kehidupan itu dengan baik dalam hidup kita. Jadi yang nomor salah pipit kita, nama nguluang. Supaya bangsa ini bisa bertahan, keluarga ini bisa bertahan, gereja ini bisa bertahan. Ada gereja yang sudah, saya tahu ada sebuah gereja yang dulunya 600 lebih. Sekarang saya tanya Ibu Rusia, dia berkata hanya tinggal 160 gereja. How come? Gimana itu bisa terjadi? Karena itu setiap keluarga harus mengerti dalam kehidupan kita sebagai bangsa kah, sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai marga, sebagai apa saja. Dalam firman Tuhan ada 4, bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Semua itu mempertahankan. 12 marga Israel itu, 10 marga identitasnya sudah hilang. Kita tidak tahu di mana yang 10 marga itu. Dalam tanda kutip. Saya percaya bahwa bangsa itu eksis, tapi dia punya identitas sudah hilang. Hanya bangsa Yahudi dan Benjamin yang bertahan sampai sekarang. Ada beberapa yang mengaku keturunan Sulaiman dari Afrika, dari India, keturunan Manase dan lain sebagainya. Tapi tetap saja identitas mereka tidak dinampakkan kecuali mereka masuk ke negeri Israel dan diakui. Saya bisa bicara banyak tentang bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka melakukan itu semua. Kemudian firman Tuhan ini mengatakan kepada burung di udara, engkau akan diberinya keterangan. Tuhan memberikan pengajaran kepada kita bagaimana sebuah iman, kalau bukan credo yang sangat full komitmen kepada Tuhan, itu telah membuat mereka itu nyaman dalam hidup. Dikatakan burung pipit diperhatikan oleh Tuhan. Betulkah itu? Yesus mengatakan yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai dan tidak pernah membangun lumbung-lumbungnya di tengah-tengah ladang. Tuhan perhatikan benda sekecil itu in detail diperhatikan oleh Tuhan. Apalagi kamu, kata Tuhan Yesus. Dan banyak daripada kita tetap tidak percaya bahwa sebenarnya dalam setiap proses hidup kita itu Yesus punya perhatian kepada kita. Atau mungkin kita kita nggak sadar bahwa sistem kerajaan sorga itu bagi orang percaya seperti yang dikatakan oleh Yesus diperhatikan oleh Allah. Artinya kita tidak boleh mengeluarkan kedudukan Allah di dalam hidup kita. Seluar biasa apapun sebenarnya penggapaian yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Orang kaya itu berkata, berbahagialah engkau, ya jiwaku, berbahagialah engkau, ya hatiku. Karena di dalam lumbungku ada banyak gandum. Dan akan masih banyak lagi gandum yang akan kuproduksi, yang akan kuhasilkan. Nah, aku begini, aku begini, aku begitu. Dan Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu mengatakan, wahai engkau orang bodoh, hari ini juga aku akan ambil nyawamu. Kepada semua, pada siapa itu harta, pada siapa itu pencapaian.
Nah, yang ada dalam kamusnya adalah aku. Saya percaya Tuhan menciptakan kita dalam sebuah bentuk egoisme. Karena pribadi kita tetap beda-beda dengan yang lain. Ternyata sidik jari kita tidak ada yang sama dari 7 miliar orang yang ada di muka bumi ini sekarang. Karakter mata kita juga tidak sama. KTP zaman sekarang diukur dari bukan sidik jari lagi, tetapi dari karakter matanya. Sidik mata. Tidak ada yang sama. Tapi Tuhan memberikan kepada kita identitas yang sama dari Tuhan karena semua kita datang dari Tuhan. Kita adalah masterpiece penciptaan Tuhan yang terhebat dan terluar biasa, melebihi alam semesta ini. Apakah saudara tahu bahwa manusia itu akan dipakai oleh Tuhan dalam sebuah kehidupan yang akan datang untuk memiliki sebuah emperor kerajaan sorga yang akan menguasai alam semesta ini. Bahkan firman pernah mengungkapkan ada yang implisit, ada yang eksplisit. Manusia itu akan terangkat one grade above the angels, satu tingkat di atas malaikat, yang punya kemampuan supranatural yang sangat luar biasa. Burung pipik saja diperhatikan oleh Tuhan, apalagi kamu berdua. Yang Tuhan berikan pikiran, Tuhan berikan tangan, Tuhan berikan kaki, Tuhan berikan kemampuan metabolisme yang sehat untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Di antara seringnya kita merendahkan derajat kita di bawah burung pipik yang selalu gelisah, selalu bersungut-sungut oleh keadaan yang mungkin sedang kita alami. Tapi kita ini mengatakan, hai keluarga, belajar kepada burung. Dia akan berikan pelajaran kepada engkau bahwa Tuhan itu mengerti keadaan kita lebih daripada kita mengerti keadaan kita sendiri. Bukan berarti kita hanya menerima saja, tidak. Tapi Tuhan memfasilitasi hidup kita dengan segala hukum. Paulus mencoba mengatakannya seperti begini, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang percaya kepada Allah. Haleluya. Artinya sampai di situ tingkatan kita. Bukan berarti kita tidak kerja, kita tetap kerja. Saudara hakim, saudara adalah dokter. Sebuah modal yang cukup bagus dan baik untuk bisa melanjutkan hidup dalam sebuah harapan dan kenyamanan. Tapi tetap hati kita yang tidak pernah puas, penggapaian kita yang tidak pernah terukur, ya. Karena manusia ada banyak yang tidak punya frame, tidak punya bingkai. Kita punya bingkai. Gereja ini mudah-mudahan dalam pengembalaan saya selalu punya frame, sebuah bingkai, di mana keleluasan kita itu dibingkai. We cannot step over the line. Kita tidak boleh melampaui bingkai itu. Sana ada kebebasan yang luar biasa, tapi ada bingkainya. Kita bukan. Lucifer melakukan hidupnya tanpa bingkai. Itu maka dia jadi pemberontak yang dia tidak sadari. Dia tidak sadar itu sebenarnya. Karena dia hanya ingin duduk di kursi Tuhan itu. Dia menganggap setara dengan Tuhan itu. Dia tidak ada frame, tidak ada bingkai. Karena free will, kebebasannya. Kemudian firman Tuhan ini mengatakan, nah, setiap hal mempunyai maksimalitas. Tapi engkau menanam benih, dan benih itu bumi tahu bahwa itu akan menjadi sebuah pohon yang besar.
Yesus mengatakan benih yang jatuh ke dalam tanah akan menjadi pohon yang besar, mulai tunas menjadi pokok dan menjadi pohon di mana burung-burung di udara bersarang di antaranya. Ada proses di situ. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba berhasil, tiba-tiba ingin jadi presiden, tiba-tiba apa? Tiba-tiba kaya. Nah, saya kurang tahu apa kita termasuk, atau sebagian kita termasuk pelaku-pelaku judi online. Ingin kaya. Yang mamora lain terakhir pinarau ke Bijapuru. Ada proses dalam hidup kita, saudara yang kekasih Tuhan. Dalam kita bicara besar, itu bicara kecil. Bicara mimpi besar itu dimulai dari perkara kecil. Dalam firman Tuhan dikatakan, don't ignore your small things. Jangan pernah mengabaikan perkara kecil dalam hidup. Karena Yesus mengatakan, jika engkau dipercaya kepada perkara yang kecil, maka kepadamu akan diberikan perkara yang besar. Ya, kalau ingin hebat dan luar biasa, maka menurut prinsip Alkitab, menurut firman Tuhan, lakukan hal-hal yang biasa. Menurut orang lain, ya, sesuatu hal remeh-temeh saja. Perhatikan istrimu itu, perhatikan suamimu itu, yang mungkin orang anggap lain remeh-temeh, tetapi tidak, punya nilai yang luar biasa. Senyum kepada istrimu, ya. Atau mungkin memeluk istrimu. Memang gue harap agak mau lebih. Melalui hal Amerika, I love you. I love you. Where are you, baby? Are you still there? I love you, baby. Mula Batak, mula sangat pinatu. I love you to istri ni ba. Malam curi gimana mangide? Dia dulu tahu. Balik can love. Ijo can love he. Lak John. Tapi apa yang saya maksud adalah kita punya perhatian, kita punya kontak dengan istri kita, dengan suami kita. Dari hal yang kecil, supaya hidup keluarga itu menjadi sebuah keharmonisan yang tidak direkayasa, tetapi sebuah keabsolutan yang datang dari kebiasaan. Firman Tuhan ini juga mengatakan bahwa di dalam siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Tuhan yang melakukan itu, artinya Tuhan selalu terlibat. Nah, saya tidak melihat Tuhan itu selalu intervensi. Ada suka saya dengar kata intervensi. Tetapi Tuhan yang justru membuat itu semua. Dan tidak ada intervensi. Ada semacam mekanisme law, sebuah hukum mekanisme yang diberikan kepada semuanya. Artinya Tuhan telah berikan rambutan itu untuk berbuah rambutan. Tidak perlu saudara berdoa supaya rambutan itu berbuah rambutan, karena mekanismenya sudah ada di sana. Ada hukumnya di sana. Yang bisa saudara lakukan adalah menanam pohon rambutan atau bibit rambutan, itu saja. Yang bisa kita doakan adalah jikalau ada sesuatu yang mengganggu pertumbuhannya. Ada virus barangkali, atau ada wabah, ada orang barangkali yang mengganggu, itu yang kita doakan. Tapi the mechanism law of nature itu sudah ada di sana. Sama kata firman Tuhan, Yesaya mengatakan, dan juga perjanjian lama itu mengatakan, siapa yang bisa membelokkan berkat Tuhan?
Sepakat. Tuhan sudah menjanjikannya sampai kepada detail. Sayangnya saudaraku, kalau aku Tuhan, aku akan tarik itu berkat. Tapi Tuhan tidak bisa tarik itu berkat kepada keturunan Abraham sampai sekarang. Padahal orang Yahudi sekarang 30-40% sudah jadi ateis. Tapi berkat itu tidak dengan gampang diambil dari mereka. Ada sebuah keabsurditisme, sebuah keabsolutan di sini, saudara yang kekasih. Kemudian saudaraku dikatakan di sini, bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Telinga kalau sudah lihat ya saudara, itu benda kecil. Mungkin Wina tahu itu seperti apa. Hanya ada di sana gendang telinga yang sangat kecil dan halus. Dan ketika angin memasukkan suara apa saja, ke telinga akan mendengarnya dan otak akan membuat dekonisasi. Tidak ada suara yang sama. Itu sebabnya kita bisa menikmati musik. Nah, semua itu dipreteli oleh telinga kita dan otak kita mencoba melihat semua itu suara. Di mulut madabu galas mapot cai mana sih suara ni siam madabu kalen. Mana mau di hal tabat itu meliti, melatang, melutuk, melotong, melubuk, jaga. Sotong amat tasbih tuat. Perlu do tinggil pinggol. Nakso di daho. Ada dekonisasi di sana. Dibuat kodenya semua itu. Hidup bukan hitam putih. Hidup adalah sebuah variabel yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan. Dan iblis bisa menggunakan beberapa hal ini termasuk intelektual, AI seperti saya katakan tadi malam dan macam-macam. Karena itu kita harus punya telinga rohani yang sangat bekerja baik. Sama dinding daripada mulut kita yang mengecap makanan sehingga ada rasa pedas, rasa asam, hambar atau apa saja. Hidup kita tidak monoton. Hidup kita adalah sebuah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya sudah berdua mampu. Dalam Tuhan segalanya dimungkinkan. Dalam Tuhan segalanya dibuka. Berjalan saja bersama dengan Tuhan, meraih segala kebaikan dan kemurahan, kemuliaannya. Berjalan dalam Tuhan dalam segala keadaan hidup saudara. Bersama-sama dengan Dia, memegang tangannya. Karena Dia akan menepuk bahu saudara manakala saudara memerlukan bantuan dalam hidup saudara. Dan Dia akan memegang tangan saudara berjalan di antara jalan-jalan yang suka kita tidak kenal lagi, tidak tahu, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, yang tidak pernah didengar oleh telinganya, yang tidak pernah dilihat oleh matanya, bahkan yang tidak pernah masuk dalam konsep intelektual kita. Tuhan boleh sediakan dalam hidup kita. Bila Tuhan memberkati saudara, menjaga, merawat, memelihara, memberikan segala kebaikan dan kemurahan bagi keluarga ini. Terpujilah nama Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Apa yang telah dipertemukan oleh Tuhan, janganlah diceraikan oleh manusia. Sudah tetap berpegangan tangan. Seraya mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada saudara terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 21 sampai terakhir. Hai istri,
tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji Tuhan. Marilah Tuhan memberkati kamu serta menyinarkan wajahnya atas kamu. Tuhan Yesus Kristus menyertai rumah tangga kamu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Topo uduk mas token sama tangian kita. Marulah loni dohan manduk mulia hati tujulum ali Tuhan. Ala disuri dengan bahasa tolong iruham nasuh-nasuh kami. Napi nasahatmu kami para pohon di bagas sesuatu. Honang maju anak dokuru ni kuliami tu bagasa. Hinganan na badia honang kita pasahatun nasida. Pasu-pasu pertemuan pas hari itu sama kita nasida dalam nasida mengenai atas yang nasida das nasida tuat tanah pinasida yang nasida pasu-pasu nasida di tengah-tengah jabuna pas-pas manasir pengetahuannya kaulau nasida pas-pas pengetahuannya adalah ladang pas-pas roh di akan nabi nirim nabi nikira nasina kapan ni roh nasida pas-pas mana parbuy di portian nasida asa koro harwane homa mengiring-iring jalan manu gunung nasida tiga pala nanoma tumalai natiu patoma-toma tu nasa raga masih di roh ada dengan bahasa nasa boys sahot nasida payut ikut tugas empat menunggu naga dia
So ni masumparanan do sumpar bu keluarga besar, sinan do keluarga besar sila bukan. Nang mamotong ako todong na sila si Sohot, rodi akan mapolong ilo. Pamasaho di sada inganan sa datiki las ni roh. Asa kuma na mamopot sulina sa ulaw ni bajul malakam tutoran paninganani. Manangahape di bulan na sila si Martiti las ni roha. Diangka nama si tariparan ata na sila mas tariparan ulang naringgar dohon akadat ng binuhon na tinutunan na sila di Roima asa suli mata kas ni Roha di sa loob na dohon hamulyaw di guardo na sumulog hampir sa loob na di sono tuha paherbang matang mo paso-paso asa rabagat tuha kami sa bagas jorong menutuan marginiti ko ilupe kunuti kami akan menunami atau pinuji magwarmo mulai sa sadaryon na hot meron di saleleng-ileleng na haleluya. Saudaraku, marilah kita tutup kebaktian ini dengan doa penutupan kita. Ya Bapa kami, ya Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan, aku diberkati sepanjang hidup. Volumenya kurangin aja, volumenya, suaranya dikurangi, terlalu turunkan saja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oras mahita salu. Kau hiasi kehidupanku,
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan.
sangat baik bagiku.